Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Soli dan Solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga Soli Solihah beserta ayah dan bunda selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah Soli Solihah bertemu lagi bersama Ibu Bunga dalam video pembelajaran tematik. Nah Soli Solihah, hari ini kita akan belajar matematika tentang mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Tapi sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Oke, hands on pray and bend your hands. Let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Soli Solihah yang sudah ikut berdoa bersama Ibu Bunga. Nah, baik, apakah Soli Solihah sudah siap untuk belajar hari ini? Good job, semua sudah siap ya? Jika sudah siap, jangan lupa untuk menyiapkan buku tematik, alat tulis, dan juga mencari tempat duduk yang nyaman. Oke, dan juga selalu fokus ya menyimak video pembelajarannya. Baik, jika Soli Solihah sudah siap, langsung saja yuk kita simak pembahasan pembelajaran hari ini. Selamat menyaksikan Soli dan Solihah. Baik Soli Solihah, hari ini kita belajar tentang mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga terbesar. Materi matematika kelas 2, tema 1, subtema 2. Nah Soli Solihah, sebelum kita mengurutkan suatu bilangan, kita harus memahami cara membandingkan bilangan terlebih dahulu. Nah, setelah kita bisa membandingkan antara satu bilangan dengan bilangan yang lain, maka kita bisa menentukan mana bilangan yang paling kecil, mana bilangan yang paling besar. Nah, Soli Solihah, berbicara tentang perbandingan, Ibu Bunga jadi ingat suatu ayat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam Quran Surat Al-Hud ayat 24. Yang artinya perumpamaan kedua golongan, yaitu orang kafir dan orang mukmin, seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Nah, maksud dari ayat ini yaitu Allah telah mengumpamakan dua golongan Soli Solihah, yaitu orang kafir dan orang mukmin. Orang kafir diibaratkan orang yang buta dan tuli, tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar hal-hal yang Allah tunjukkan untuk jalan kebenaran. Sementara orang mukmin yaitu sama seperti orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Maksudnya dapat melihat dan dapat mendengar hal-hal yang menunjukkan jalan kebenaran. Apakah keduanya sama? Tentu beda ya Soli Solihah. Nah, jadi kita harus memanfaatkan kemampuan kita untuk melihat dan mendengar hal-hal yang dapat membawa kita kepada jalan kebenaran. Semoga Soli Solihah bisa memahami ayat perbandingan ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materinya, yaitu cara membandingkan suatu bilangan. Di sini ada beberapa cara Soli Solihah. Cara yang pertama yaitu kita bandingkan nilai tempat ratusannya terlebih dahulu. Yang kedua,
yaitu jika nilai ratusannya sama, maka bandingkan nilai tempat puluhannya. Yang ketiga, jika nilai tempat puluhannya sama, maka bandingkan nilai tempat satuannya. Nah, jadi pertama kita bandingkan dulu nih nilai tempat ratusannya. Jika nilai ratusannya sama, maka kita yang akan membandingkan nilai tempat puluhannya. Nah, jika nilai tempat ratusan dan puluhannya sama, maka kita akan membandingkan nilai tempat satuannya. Bagaimana caranya? Nah, simak contoh berikut ini ya. Contoh pertama, Ibu Bunga mempunyai suatu cerita. Kita baca bersama-sama ya. Suatu hari, Coki jatuh tersandung batu. Adit dan teman-temannya ingin membersihkan batu-batu yang ada di taman agar tidak ada lagi yang tersandung. Adit mengumpulkan 158 batu, Mutia mengumpulkan 144 batu, dan Denias mengumpulkan 165 batu. Kemudian perintahnya, coba urutkan jumlah batu yang dikumpulkan oleh Adit, Mutia, dan Denias dari jumlah yang paling kecil hingga yang terbesar. Nah, kita lihat di sini ya. Adit mengumpulkan 158, Mutia 144, dan Denias 165 batu. Yang pertama, ingat, kita akan membandingkan nilai ratusannya, kemudian puluhan, dan satuannya terlebih dahulu. Nah, bilangannya kita tulis lagi ya. Ada 158, 144, dan 165. Nah, soli-solihah, bilangan 158 jika kita jabarkan, ingat, jika kita jabarkan, maka 158 ini sama dengan 100 ditambah 50 ditambah 8. Perhatikan ya, jika kita jabarkan, bilangan 158 sama dengan 100 ditambah 50 ditambah 8. Kemudian bilangan 144, jika kita jabarkan sama dengan 100 ditambah 40 ditambah 4. Betul. Nah, kemudian yang terakhir, bilangan 165. Ayo, siapa yang bisa menjabarkan bilangan 165? Wah, betul. 165 jika dijabarkan sama dengan 100 ditambah 60 ditambah 5. Betul. Nah, sekarang kita coba bandingkan nilai ratusannya. Ya, kita lihat dulu sama-sama nilai ratusannya. Nah, coba soli-solihah jawab dengan semangat, apakah nilai ratusannya sama? Betul, nilai ratusannya sama. Nah, jika sama, maka langkah yang kedua kita membandingkan nilai puluhannya. Coba kita lihat, apakah nilai puluhannya sama? Tidak ya, berbeda, yaitu ada 50, 40, dan 60. Nah, dari nilai puluhan ini kita bisa membandingkan mana yang paling kecil hingga yang paling besar. Nah, bilangan 158, 144, dan 165 memiliki nilai puluhan yang berbeda. Seperti yang telah kita ketahui tadi ya, ada puluhannya ada 50, 40, dan 60. Sehingga urutan puluhan dari yang paling kecil adalah, ada yang bisa mengurutkannya? Coba, ada 50, 40, dan 60. Mana yang paling kecil? Iya, betul, 40 ya. 40, kemudian 50, dan yang paling besar 60. Nah, maka
apabila bilangan-bilangan tersebut diurutkan dari yang terkecil ke terbesar menjadi, kita lihat yang memiliki puluhan 40 itu bilangan berapa yang pertama? Iya, 144, kemudian 158 dan 165. Nah, ini adalah urutan bilangan dari yang terkecil ke terbesar berdasarkan membandingkan nilai puluhannya. Bagaimana Solih-Solihah sampai sini? Bisa menyimaknya? Insya Allah bisa ya. Nah, Ibu Bunga akan kasih contoh satu lagi supaya lebih paham. Contoh kedua, yaitu urutkan bilangan-bilangan berikut dari terkecil hingga terbesar. Nah, Bu Bunga punya bilangan ada 285, 289, dan 284. Yuk kita sama-sama mengurutkan lagi. Nah, ingat, bandingkan nilai ratusan, puluhan, dan satuannya terlebih dahulu. Nah, di sini Bu Bunga sudah tuliskan lagi bilangannya. 285, 289, dan 284. Sekarang kita jabarkan ya satu persatu Solih-Solihah, caranya sama seperti tadi. Coba siapa yang bisa menjabarkan bilangan 285? Good job ya, 285 jika kita jabarkan sama dengan 200 ditambah 80 ditambah 5. Kemudian berikutnya 289 jika kita jabarkan sama dengan, iya mudah ya, 200 ditambah 80 ditambah 9. Yang terakhir 284 jika kita jabarkan sama dengan berapa? Iya betul, 200 ditambah 80 ditambah 4. Sekarang kita lihat di sini, kita akan bandingkan apanya dulu? Betul, nilai ratusannya terlebih dahulu. Kita lihat nilai ratusannya. Nah, Ibu Bunga sudah melingkari nilai ratusannya. Coba teman-teman perhatikan apakah sama? Good job, sama ya. Nah, sekarang kita bandingkan nilai puluhannya. Bu Bunga sudah lingkari nilai puluhannya. Coba perhatikan, sama tidak? Betul, sama, 80-an ya. Nah, berarti ratusannya sama, memiliki nilai yang sama, yaitu 200-an. Kemudian puluhannya pun sama, 80. Sekarang berarti kita akan membandingkan nilai satuannya. Bu Bunga lingkari lagi. Coba, apakah sama? Jelas berbeda ya. Di sini ada angka 5, 9, dan 4. Nah, kita akan membandingkan bilangan ini berdasarkan nilai satuannya. Bagaimana caranya? Nah, bilangan 285, 289, dan 284 memiliki nilai satuan yang berbeda, yaitu ada 5, 9, dan 4. Sehingga urutan satuan dari yang paling kecil adalah, nah kita lihat yang paling kecil yang mana ya? Kita lihat ada 5, 9, dan 4. Yang paling kecil angka berapa? Betul, angka 4. Kemudian angka 5 dan 9. Ya, ini adalah urutan satuan dari yang paling kecil. Maka, apabila bilangan-bilangan tersebut diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi berapa? Iya betul, 284, 285, 289. Nah, ini adalah bilangan yang diurutkan dari yang terkecil ke terbesar berdasarkan perbandingan nilai satuannya ya. Bagaimana? Sampai sini paham Solih-Solihah? Insya Allah Allah memudahkan Solih-Solihah
dalam memahami materi hari ini ya. Nah, baik. Sekarang Bu Bunga punya challenge buat Soli Solihah. Apa challenge-nya? Nah, challenge ini bertujuan agar Soli Solihah lebih paham ya untuk membandingkan atau mengurutkan bilangan dari terkecil ke terbesar. Challenge-nya adalah mengerjakan soal latihan mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga terbesar pada halaman 50, nomor 1 dan nomor 2 saja. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Di sini ada bilangan-bilangan yang di dalam kotak. Nah, nanti Soli Solihah silakan urutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kemudian tuliskan pada lingkaran-lingkaran yang ada di sampingnya. Caranya seperti tadi ya, membandingkan ratusannya terlebih dahulu, kemudian puluhannya, lalu satuannya. Bagaimana, sudah paham tugasnya? Iya, jika sudah paham, silakan Soli Solihah mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu, kemudian dokumentasikan tugasnya, dan jangan lupa untuk dikirim melalui Google Classroom. Terima kasih Soli Solihah. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah Soli Solihah, itulah materi yang dapat Ibu Bunga sampaikan pada video pembelajaran hari ini. Semoga Soli Solihah dapat memahaminya ya. Dan jangan lupa untuk challenge-nya dikerjakan dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Ibu Bunga ucapkan terima kasih banyak kepada Soli Solihah yang sudah menyimak video pembelajaran hari ini dengan sangat tertib. Kita akhiri video pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beristighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih banyak Soli dan Solihah. Ibu Bunga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai bertemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya.